Ya, untuk mengetahui pasti situasi terkini arus balik dari Cileunyi Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sudah ada rekan-rekan kami, Teatrika Putri dan juga Yuliana Funatapa di Simpang Jomin, Karawang, Jawa Barat. Ya, kita ke Teatrika terlebih dahulu, saudara. Selamat pagi, Tea. Silakan laporan Anda, Tea. Arus balik di gerbang tol Cileunyi pada pagi hari ini, David dan juga Hanum, masih didominasi oleh kendaraan dari arah Garut, Tasikmalaya menuju ke arah Bandung. Kendati belum terlihat antrian panjang kendaraan saat melakukan transaksi di gerbang tol ini karena pada pagi hari ini arus lalu lintas ini terpantau ramai lancar. Situasi pada pagi hari ini tentu berbeda dari kemarin, David dan juga Hanum, karena kemarin malam ini dan juga kemarin siang ini sempat terjadi penumpukan kendaraan saat melakukan transaksi di gerbang tol Cileunyi ini. Namun penumpukan tersebut sempat cepat terurai lantaran pihak Jasa Marga ini langsung menurunkan petugas untuk melakukan penjemputan bola dengan menggunakan mobile reader atau alat bantu tap portable, sehingga mobile reader ini dinilai cukup efektif untuk mengurai kepadatan dan juga penumpukan saat pengendara melakukan transaksi di gerbang tol ini. Selain itu, menurut data yang kami terima, David dan juga Hanum, memang terjadi peningkatan volume kendaraan dari arah Garut, Tasikmalaya menuju ke arah Bandung. Sebanyak sekitar 33.000 kendaraan ini masuk dari arah Garut, Tasikmalaya menuju ke arah Bandung melalui gerbang tol Cileunyi ini. Selain itu, dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Bandung menuju ke Garut, Tasikmalaya ini justru mengalami penurunan volume kendaraan, yaitu terdapat sekitar 14.000 kendaraan yang masuk melalui gerbang tol Cileunyi. Selain itu juga untuk mengantisipasi kepadatan puncak arus balik yang terjadi sejak kemarin hingga 8 Mei 2022 besok ini, pihak Jasa Marga dan juga aparat kepolisian telah melakukan sejumlah antisipasi, yaitu antisipasi yang pertama adalah penambahan gardu tol utama, di mana sebelumnya ini hanya terdapat 5 gardu tol utama saja yang dioperasikan, namun saat ini terdapat 7 gardu tol utama yang dioperasikan ditambah dengan 1 lajur transaksi dengan menggunakan mobile reader. Selanjutnya yaitu adalah pengerahan 13 personil atau petugas Jasa Marga, di mana 10 personil ini dikerahkan untuk membantu pengendara melakukan tap-in di gardu tol, sementara 3 personel lainnya dikerahkan untuk membantu pengendara atau melakukan penjemputan bola dengan menggunakan mobile reader apabila memang terjadi penumpukan dan juga antrian panjang di gerbang tol ini. Selain itu, selanjutnya ada juga rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh aparat kepolisian apabila nantinya terjadi penumpukan kendaraan atau kemacetan dari jalur arteri menuju ke gerbang tol Cileunyi ini, yaitu nantinya akan ada pengalihan arus lalu lintas. Nantinya kendaraan ini akan dialihkan menuju ke Cibesi, lalu akan masuk melalui tol Jatinangor dan lalu akan keluar lagi di tol Padalenyi. Sejumlah rekayasa ini diharapkan dapat mengurai kemacetan atau kepadatan apabila terjadi penumpukan antrian di gerbang tol Cileunyi. Sementara ini yang dapat kami sampaikan di gerbang tol Cileunyi, David dan juga Hanum. Selanjutnya ada laporan dari Yuliana Funatapa di Simpang Jomin. Yuli, bagaimana situasi di sana? Terima kasih Teatrika. Tidak jauh berbeda dengan di Cileunyi pagi hari ini di Simpang Jomin, Karawang. Arus kendaraan dari arah Cirebon, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mengarah ke Jakarta ini terpantau ramai lancar. Meskipun ramai lancar, namun kalau dari data ini menunjukkan jumlah kendaraan yang mengarah ke Jakarta ini meningkat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kemudian kendaraan yang melintas ini didominasi oleh pemotor yang mengarah ke Jakarta yang membawa sejumlah bagasi di bagian depan dan juga belakang motor. Nah, ini memang kendaraan motor yang mengarah ke Jakarta cenderung memilih perjalanan di malam hari hingga dini hari untuk menghindari terik matahari dan juga kemacetan yang sering terjadi di jalur arteri. Kemudian kalau kita lihat pagi hari ini tidak hanya pemotor yang mengakses jalur arteri untuk mengarah ke Jakarta, namun juga ada kendaraan pribadi dan juga bus pariwisata yang mengakses jalur arteri untuk mengarah ke ibu kota. Kalau kita lihat tidak hanya dari arah timur yang mengarah ke Jakarta yang ramai lancar, namun juga dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga Cirebon yang mengakses jalur arteri ini juga terpantau ramai lancar. Ini memang adalah buangan atau pengalihan dari sistem one way yang diberlakukan di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek hingga ke Kali Kangkung Semarang, sehingga di jalur arteri ini sesekali terjadi kepadatan, namun ini bisa terurai dengan
adanya pengendara yang melaju dengan kecepatan rendah atau 10 km per jam. Namun kalau kita lihat pagi hari ini yang sering terjadi kepadatan itu karena adanya kendaraan besar seperti kendaraan logistis yang mengakses jalur arteri sehingga terjadi kepadatan begitu. Karena memang kalau diingat kembali kendaraan besar seperti kendaraan logistik dan juga sumbu 3 ke atas ini memang sudah dibatasi untuk mengakses jalur tol sejak tanggal 28 April lalu hingga saat ini memang belum bisa mengakses tol sehingga kendaraan-kendaraan besar ini mengakses jalur arteri dan untuk itu bagi Anda pengendara untuk lebih berhati-hati dan juga melihat setiap rambu-rambu lalu lintas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian terkait dengan rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan, ini dilakukan secara situasional di sepanjang jalur arteri melihat adanya kepadatan atau tidak di sepanjang jalur arteri dan juga atas diskresi pihak kepolisian. Dan juga bagi Anda yang akan mengakses jalur untuk lebih berhati-hati karena minimnya penerangan ini juga bisa mengakibatkan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Demikian dari Simpang Jomin, kembali ke studio Hanum dan juga David. Baik, Yuliana Fonataba dan juga Teatrika, terima kasih teman-teman atas laporannya. Selamat berjuang, bertugas kembali.